Perkenalkan, saya Aurea Dewi Angel Siboro dengan NIM C1C022037. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas perpajakan saya tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, serta pengelompokan pajak. Berikut videonya. Pembahasan yang pertama adalah tentang stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, dalam praktiknya, ada 3 jenis stelsel pajak yang digunakan dalam menghitung pemungutan pajak. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Pemungutan pajaknya dilakukan dengan cara nah-having atau pemungutan di belakang, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Nah, kelebihan dari stelsel nyata yakni pada pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu, untuk kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode atau setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Nah, sehingga wajib pajak akan dibebankan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. Kemudian, semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Stelsel yang kedua adalah stelsel anggapan atau fictive stelsel. Nah, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Nah, kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Adapun kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Nah, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Nah, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihan dapat minta kembali atau disebut restitusi, ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Kelemahan dari sistem ini adalah kantor pelayanan pajak untuk pengenaan pajak dalam 1 tahun harus bekerja 2 kali dalam mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat yang pertama, surat keterangan pajak rampung fiktif, dan surat yang kedua adalah surat keterangan pajak final, yang berarti menambah biaya tenaga dan waktu, sehingga membebani administrasi. Pembahasan yang kedua adalah kendala dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, secara umum seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila melalaikan kewajibannya. Yang kedua adalah tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah. Hal ini sangat mempengaruhi wajib pajak, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya, daripada membayar pajak. Nah, yang ketiga adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pada database ini, database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan, penegakan hukum, dan juga kepatuhan wajib pajak. Yang keempat adalah kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Adalah sebagai bentuk perlawanan persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan dikorupsi oleh sebagian dari pegawai pajak. Yang kelima adalah peraturan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten dengan undang-undang, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah, lemahnya penegakan hukum, dan birokrasi yang berbelit-belit.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang bentuk perlawanan pajak. Kurangnya kesadaran atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak kepada negara merupakan semacam perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak mengetahui mengenai sanksi terkait jika mengabaikan kewajiban dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan terjadinya perlawanan. Perlawanan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlawanan pasif dan yang kedua adalah perlawanan aktif. Penolakan pasif ini terkait erat dengan status sosial ekonomi masyarakat. Negara-negara yang terlibat resistensi pasif dapat terjadi karena alasan berikut ini. Yang pertama adalah pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan atau sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat. Yang tiga adalah sistem kontrol tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar. Perlawanan aktif adalah perlawanan pajak secara aktif. Ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dibedakan menjadi dua, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dalam pemotongan-pemotongan yang dikenakan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam perpajakan yang berlaku. Yang kedua adalah penggelapan pajak atau tax evasion. Merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberi data-data palsu ataupun menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Pembahasan yang selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan adalah negara, badan lembaga atau institusi, dan warga negara atau perseorangan. Yang pertama, negara. Negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan ini, diperlukan bantuan finansial. Dalam kasus ini, pajak adalah salah satu sumber finansial untuk negara. Oleh sebab itu, negara mempunyai hak untuk memaksa warga negaranya untuk membayarkan pajak melalui sistem perundang-undangan. Keundangan ini sangat dibutuhkan karena tidak semua warga negara memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajiban negara. Yang kedua adalah badan lembaga atau institusi yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara, baik milik negara maupun milik swasta. Ada banyak badan atau lembaga atau institusi yang menjalankan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Contohnya, badan lembaga atau institusi yang melaksanakan roda perekonomian dengan melakukan eksplorasi sumber daya alam. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, setiap badan, lembaga, atau institusi yang melakukan eksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan bagian penghasilan dari keuntungan sebagian yang diperoleh ke negara dalam wujud pajak. Yang ketiga adalah warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilannya untuk negara dalam bentuk pajak. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak ada 3 yang terdapat dalam buku Mardiasmo, yaitu yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut lembaga pemungutnya. Nah, menurut golongannya, pajak terbagi lagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang artinya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya, pajak juga terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti,
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Nah, menurut lembaga pemungutnya, pajak juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dirumuskan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Nah, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah juga terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor. Contoh dari pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, dan lain-lain. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.